Renungan Senin 1 Juni 2026. Dipilih, dikuduskan, dan taat. 1 Petrus 1 ayat 21. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, mengawali suratnya, Rasul Petrus menyapa sidang pembaca sebagai orang-orang pendatang, yaitu orang-orang yang dipilih. Dalam teks Yunani, eklektois parepidemois, para pendatang yang terpilih. Sebutan ini, saudara, mengungkapkan identitas atau jati diri ganda komunitas Kristen yang disuratinya. Karena satu dan lain hal, mereka harus menjadi imigran, jauh dari tanah air dan kampung halaman. Kendati demikian, mereka memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Mereka telah dipilih Allah sesuai dengan rencananya. Mereka dikuduskan oleh Roh. Mereka menaati Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dengan menghubungkan pemilihan ilahi dengan ketaatan atau hupakoe dan pemercikan darah Yesus Kristus, rantismos, haimatos, Yesus Kristus, Rasul Petrus mengingatkan sidang pembaca bahwa peristiwa di Gunung Sinai ketika Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan orang Israel dan mengukuhkan mereka menjadi umatnya. Keluaran 24 ayat 3, 7, dan 8. Dengan jalan itu, ia meyakinkan sidang pembaca bahwa kendati jauh dari tanah air dan kampung halaman, bahkan mengalami hambatan-hambatan sosial dan politik, mereka adalah umat Allah dan hidup dalam naungan perjanjiannya yang kekal. Bagian Alkitab ini, saudara, mengingatkan kita pada ajaran tentang anugerah yang berdaulat sebagai jangkar bagi kesetiaan dalam mengikut Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam teks Yunani, kata yang diterjemahkan dengan rencana adalah prognosis. Secara harfiah, kata ini berarti pra-pengetahuan atau pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan ini tidak sekadar bersifat informatif. Lebih dalam lagi, pengetahuan ini bersifat relasional, yakni mengenal, mengasihi, dan peduli. Jadi sebelum permulaan segala zaman, Allah telah mengenal, mengasihi, dan memedulikan kita. Berdasarkan itu, Allah memilih kita. Tujuannya adalah menjadikan kita milik kepunyaannya, umatnya, anak-anaknya. Untuk itu oleh Roh Kudus Allah menguduskan atau mengkhususkan kita baginya. Dengan mengefektifkan Injil di dalam diri kita, Roh Kudus membimbing kita kepada Kristus. Walhasil kita tiba pada ketaatan dan percikan darah Yesus Kristus, yakni kita bertobat dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedudukan kita di hadapan Allah, saudara, tidak bergantung pada status sosial kita, tidak juga pada budaya atau situasi ekonomi dan politik yang berubah-ubah. Kedudukan kita di hadapan Allah bergantung pada ketetapan tak tergoyahkan dari Allah Tritunggal yang setia pada perjanjiannya. Kebenaran ini menolong kita dalam memandang pergumulan dan perjuangan kita di sebuah dunia yang merasa asing dengan nilai-nilai Kristen, bahkan cenderung intoleran terhadap orang Kristen. Kita bukan manusia-manusia malang yang menjadi korban permainan nasib yang kejam. Para
Pembaca pertama surat Petrus, 1 Petrus adalah kaum imigran yang telah menjadi Kristen. Di berbagai belahan dunia masa kini, banyak juga pembaca surat 1 Petrus yang berstatus demikian. Di Indonesia, kita bukan imigran. Indonesia adalah tanah air dan kampung halaman kita. Di satu sisi kita semua mengalami berbagai ketidakadilan termasuk diskriminasi dan intoleransi. Tetapi di sisi lain kita semua meyakini bahwa keberadaan kita baik sebagai pendatang maupun orang asli dalam tanda petik sama sekali bukan kebetulan. Ada maksud dan rencana Allah. Kita telah diselamatkan. Kita dipanggil untuk berani berbeda dengan dunia, yakni hidup sesuai dengan Injil Kristus. Kita juga dipanggil untuk menjadi berkat dan kesaksian. Kita yang telah beroleh terang Injil dipanggil untuk menerangi negeri kita Indonesia dengan terang Injil. Terpujilah Allah. Amin. Allah yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memuji Engkau atas misteri anugerah-Mu yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam keluarga perjanjian-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengenal kami bahkan sebelum permulaan segala zaman. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang tak ternilai harganya. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau telah mengantar kami kepada Kristus dan senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan suci mengikut Dia setiap hari dalam kehidupan. Berilah kami keberanian untuk berjalan dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Kristus. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami di dalam Engkau saja yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Amin.